sama bapak cerai gitu? Enggak, bapak udah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih makan juga peras susu onta gitu. Oh, peras susu onta juga. Sering peras susu onta sampai nangis itu karena kan nggak tahu jadi nggak berani juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Rama dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada malam hari ini saya bersama dua orang TKW yang ada di sini, dan salah satunya adalah seorang TKW muda yang mana beliau setelah lulus SMA langsung berangkat ke Arab Saudi. Tentu ada alasan-alasan tertentu sehingga beliau harus berangkat ke Arab Saudi, dan pengalaman apakah yang beliau alami selama bekerja di Arab Saudi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan alhamdulillah juga beliau sudi untuk berbagi informasi, untuk menceritakan apa saja yang beliau alami dari sebelum berangkat sampai ke Arab Saudi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, untuk lebih singkatnya mari kita berkenalan kepada salah satu TKW yang ada di sebelah saya sekarang ini. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Yasmin. Masya Allah, ini Yasmin juga hadir nih, Masya Allah. Dengan Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi ya, Masya Allah. Dan tentunya kalau yang di sebelah kiri itu sudah masyhur ya, beliau adalah Yasmin. Beliau juga punya channel namanya apa, Pak? Yasmin Channel. Yasmin Channel ya, Masya Allah. Ini Mbak Dewi udah dari tahun berapa ke Arab Saudi? Dari 2016. Oh, 2016 ya sudah ada di sini, Masya Allah. Sekarang udah 2020, sekitar 4 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Ini apa, Mbak Dewi, kemarin sempat Yasmin juga menceritakan ya bahwa di sini ada Mbak Dewi, dan kayaknya ini menarik untuk dibahas. Kenapa sih usia semuda Mbak Dewi ini kok bisa dikatakan nekat berangkat untuk bekerja ke Arab Saudi? Itu apa sih yang memotivasi Mbak Dewi itu berangkat ke Arab Saudi? Ya karena kebutuhan juga, karena ekonomi, karena posisi juga saya sama mama aja, jadi nggak ada kepala keluarga jadi. Oh, mama sama bapak cerai gitu? Enggak, bapak udah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan diterima amal baiknya, amin. Oh, jadi Mbak Dewi orang tua laki-laki udah meninggal ya? Jadi sama mama aja? Iya, kebetulan semua saudara itu udah berumah tangga, jadi tinggal saya sendiri. Oh gitu, yang bersama dengan mama ya. Itu bapak meninggal, Mbak Dewi sudah umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? Tapi setahu saya itu pas tamat SMP. Oh, pas tamat SMP. Tapi masih melanjutkan ke SMA ya, walaupun tidak ada bapak ya. Masih. Bapak pensiunan atau pegawai negeri atau? Enggak, petani biasa. Oh, petani biasa. Nah, terus yang memotivasi untuk berangkat ke Arab Saudi itu karena ingin membantu ibu itu ya? Iya. Jadi sahabat-sahabat, Masya Allah, ini Mbak Dewi ini beliau memberanikan diri untuk berangkat ya. Kalau saya bisa mengatakan memberanikan diri ya, bisa berangkat ke Arab Saudi demi memenuhi kebutuhan keluarganya ya, karena orang tuanya meninggal dan memang harus menafkahi dirinya sendiri dan juga membantu orang tuanya. Karena memang gimana sih kehidupannya orang tua itu tergolong orang yang mampu atau gimana? Saya bilang saya tidak mampu. Oh, sangat tidak mampu ya. Hanya bertani itu saja ya. Itu yang setelah nggak ada bapak kita nggak kerja. Karena cuma bapak yang punya itu, yang bisa kerja di sawah. Karena kita tinggal perempuan berdua, jadi tidak ada yang ngurus. Berarti karena di sawah memang bapak ya. Karena mayoritasnya ke sawah semua. Oh gitu ya. Dengar-dengar dekat sama Yasmin ya di sana ya? Iya ya, alhamdulillah kebetulan ini sepupu saya. Oh, masih sepupu dengan Yasmin. Iya. Masya Allah, Mbak Dewi ini ternyata sepupu dari Yasmin. Iya. Memang keluarganya kurang mampu, Mbak ya? Iya, ya bisa dibilang seperti itu kita ya. Jadi itu yang memotivasi sampean berangkat di sini ya? Sangat.
Terus gimana itu prosesnya, kan Mbak Dewi ini masih di bawah umur ya, kalau saya lihat di bawah umur, baru lulus SMA kan yang berangkat ke sini. Itu kok bisa berangkat ke Arab Saudi? Itu semua yang ngurus sponsor, saya langsung terima jadi, langsung berangkat. Oh gitu. Sampean sendiri yang daftar ke sponsor atau mama? Itu mama yang daftarin. Oh mama. Jadi habis itu sudah dimintain persyaratan, semua diurus langsung ke PT Iya, gitu ya. Masya Allah. Karena juga waktunya singkat pada saat itu ya. Oh gitu. Iya, singkat, ya. Ada permintaan dari sini ya. Iya, bukan permintaan, itu sponsornya begitu dibilang mau berangkat dia langsung ayonya itu langsung kumpulin baju. Berangkat. Malam Saya itu belum ada persiapan apa-apa, Oh bahkan gitu. pakaian juga belum ada. Oh gitu. Langsung hari itu ditelepon sama sponsor, katanya saya di jalan mau jemput kamu. Saya lagi tidur. Oh. Baru buru-buru semuanya disiapin. Oke. Bayangan sampean itu awalnya kerja di Saudi itu gimana sih? Bayangannya sih masih kayak biasa-biasa gitu. Kayak kerja rumah tangga gitu, bersih-bersih mungkin ya. Tapi ternyata sampai sini di luar bayangan saya. Oh gitu. Luar Jadi dugaan, ya. perkiraan pertama Iya. itu ya kerja pembantu ya, Iya. masak dan Iya. nyuci baju atau bersih-bersih apa ruangan gitu Iya. ya. Nah terus setelah sampai sini kan memang biasanya kalau TKW itu kerjaannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus nyampe ke sini emang kerjaan apa sih? Nyampe sini kerjaannya di perkebunan. Oh di perkebunan. Ya. Maksudnya perkebunan gimana? Perkebunan tomat sama anggur sama ngurus apa namanya? Ngurus onta juga. Onta juga. Iya, Oh sama di yang- pertanian ya. Berarti Pertanian, iya. berarti rumah majikan itu di pedesaan ya. Ya di pedesaan pedalaman banget itu. Oh pedalaman banget. Jadi sahabat-sahabat beliau tidak bertani di Indonesia, Iya. Tapi ternyata sampai sini bertani juga. bertani juga ya. Itu anggur diapain? Bungkus-bungkus itu ya? Iya, bungkus-bungkus tiap sore itu saya bungkus-bungkus, selesai siram anggur, sambil bungkus-bungkus anggur. Yang anehnya kenapa anggur itu nggak bisa dimakan? Nggak boleh, Nggak ya? boleh dimakan itu sama sekali. Masya Allah. Jadi cuman buat nonton aja gitu. Iya buat disuruh kerja saja gitu. Justru Iya. kalau di hati mah pengen gitu, karena kata majikan tadi jangan sampai dimakan, jadi takut kan kalau Takut, makan iya lagi. benar sahabatnya. Terus apa kalau onta itu apa? Kasih makan onta gitu atau gimana? Kasih makan juga peras susu onta gitu. Oh, peras susu onta juga. Sering peras susu onta sampai nangis itu karena kan nggak tahu, jadi nggak berani juga kan. Baru pertama kali gitu. Iya, orang saya aja kalau sendirian Kan kan masih kecil. onta besar. Suruh ngadipin onta ya. Betul. Bingung lah. Bingung gitu. Terus perasaannya gimana tuh waktu itu? Ya takut, greget gitu kan, disuruh pegang susu onta kan saya takut itu. Jadi, Itu gak didampingin sama majikan? sama anak majikan, tapi anak majikan harus bisa gitu. Saya nangis pun tetap suruh bisa, gitu, harus bisa. Ya udah, dipaksain diri, ya alhamdulillah jadi terbiasa gitu. Jadi selain ngurus kebun juga ternyata ngasih makan onta juga. Kasih makan onta, ngurus ayam juga. Ayam juga. Oh berarti benar-benar perkampungan ya. Iya. Jadi sahabat perlu diketahui, memang kalau di daerah pedesaan, khususnya di daerah Thaif, apalagi daerah Junub ya, Iya, Junub. memang daerahnya itu banyak orang yang masih badu lah. Badu Iya, itu iya. orang desa, yang mana dia masih memelihara onta, ayam gitu, termasuk kebun, dan penghasilannya memang banyak persawahan waktu itu. Sampean nggak pernah komplain ke majikan waktu itu? Pengen sih komplain, cuman nggak berani. Nggak berani ya, Iya. takut dimarahi. Gaji aja pengen komplain tapi nggak berani, karena saya nggak tahu gaji itu disampaikan ke keluarga atau nggak. Soalnya saya nggak komunikasi sama keluarga. Oh, jadi nggak boleh nelpon waktu itu? Selama setahun nggak pernah. Nelpon ke keluarga? Iya, memang batu itu kayak gitu. Iya. Di daerah pedesaan itu memang mungkin jaringan juga nggak ada ya. Iya. Tapi jaringan ada ya. Jaringan mah ada, cuman majikannya yang nggak ngizinin. Takutnya laporan, Iya, mungkin iya. takutnya komplain dan sebagainya. Tapi waktu itu masih bertahan ya. Gaji tiap bulan dikasih waktu itu. Nggak pegang uang sama sekali. Cuman kerja Cuman saja. kerja, tapi tiap akhir bulan dibilangnya uangnya dikirim ke Indonesia. Tapi saya nggak bisa tanya sama keluarga karena saya nggak punya HP Alat buat komunikasi. komunikasi. Oh gitu. Jadi setiap saya minta duit, majikan bilang uangnya sudah dikirim Iya. gitu. Kok dia tahu sih kiriman nomor Indonesia kan sampean harus nanya juga. Kok tahu dikirim ke siapa gitu?
Itu bulan pertama gajian itu diminta nomor bank, nomor ATM-nya keluarga di kampung. Ya saya kasih, cuman saya nggak tahu uangnya nyampe atau tidak gitu. Jadi antara percaya dan tidak ya. Tapi setelah ditanyain nyampe apa tidak? Ada nyampe beberapa bulan, setelah itu udah nggak ada lagi. Oh ternyata dibohongi juga ya, nggak nyampe ya. Iya. Terus Mbak Dewi kalau masalah pekerjaan mungkin karena di sana pedesaan memang dikerjain itu, tapi kalau masak tetap disuruh masak. Masak, beres-beres semuanya termasuk kerjaan rumah juga semua. Oh berarti double ya. Iya. Seharian penuh itu kerja terus. Penuh. Bangun dari jam 5 subuh masak buat anak-anak sampai jam 12 malam selesai makan malam itu baru tidur. Itu sampai cerita sampai hitam semua gimana? Ya mau gimana, kerjaan kan nggak berhenti gitu seharian gitu semalaman, jadi badan nggak keurus, apalagi tangan, yang penting isi perut aja lah gitu kan. Ya udahlah, badan Isi perut aja masih nunggu sisa majikan. Oh gimana maksudnya? Jadi kalau mau makan itu ya harus nunggu sisa majikan ya, karena waktu itu majikan itu ngunci kulkas, dapur dikunci, saya kan tidur di atas gitu. Nunggu majikan masak, masuk ke dapur baru saya makan. Itu pun kan nggak langsung makan, harus ada izin dari majikan. Oh gitu. Iya. Ya memang seperti itu sahabat-sahabat. Salah satu kisah seorang TKW, dan memang ini real adanya ya, dan banyak orang yang mengalami seperti ini. Iya. Jadi tidak semudah tidak semudah yang kita bayangkan. Ini salah satu TKW muda lah, yang berangkat ke sini ternyata malah pengennya kerja di rumah tangga sebagai pembantu, ternyata suruh ngoan onta, suruh meres susu onta, suruh jaga kebun juga gitu. Oke, setelah itu sampai bertahan satu kontrak ya? Iya, satu kontrak itu. Satu tahun ya? 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Kontrak. Satu kontrak. Nah, dan selama ada di rumah majikan itu sampean sama sekali lost kontak dengan keluarga ya? Sama sekali lost kontak. Di sini nggak ada family atau apa? Ada family di sini. Terus? Saya pun itu susah buat komunikasi. Tidak, iya karena tidak dikasih pegang HP ya, dipegang HP. Oke, itu biasanya para TKW di awal-awal itu di bulan 1 bulan sampai 4 bulan ya. Itu gimana sih perasaan sampean setelah prediksi pekerjaan itu tidak sesuai yang sampean harapkan gitu? Selama 3 bulan itu pagi sampai malam itu nangis aja. Kerja nangis, makan nangis, tidur nangis gitu. Karena nggak dibayangkan gitu nasib jadi kayak gitu. Karena beda yang seperti yang saya prediksi dari sebelum berangkat ke sini gitu. Mungkin seandainya bisa pulang ya. Seandainya bisa pulang ya hari itu ya pengennya pulang. Cuman kan nggak bisa kan, udah terlanjur ya udah jalanin aja, syukurin ya, nikmatin aja. Sebetulnya sih kalaupun dia dikasih alat komunikasi mungkin betah-betah ya. Iya. Nah, cuma kan udah kerjanya seperti itu, ketemu ontak, ketemu kebun, ketemu anggur, ketambah lagi nggak ada handphone ya, komunikasi. Nangis aja. Tapi sebenarnya sih kadang majikan itu tidak memberikan komunikasi itu karena banyak juga TKW itu setelah diberikan komunikasi, alat komunikasi itu banyak yang kabur juga kan gitu. Mungkin majikan untuk lebih hati-hati sehingga tidak diberikan, apalagi itu di daerah pedesaan ya yang sangat sensitif. Dia tidak ingin ada komunikasi, apalagi perempuan itu sangat tertutup ya di pedesaan, itu tidak boleh komunikasi dengan orang luar. Mungkin salah satunya Mbak Dewi ini. Cuman kalau majikan mukul tidak ya? Enggak, kalau mukul Enggak pernah ya. Cuman marah-marah aja biasa ya. Ya marah ya sudah biasa, karena kita juga pastinya punya kesalahan gitu. Dan Mbak Dewi terus berusaha untuk sabar pada waktu itu ya? Ya hanya sabar temannya cuma sabar, mau berteman sama siapa. Terus sampai kapan sampean akhirnya bisa berkomunikasi dengan keluarga pada waktu itu? Saya komunikasi sama keluarga pas pengen pulang. Mau habis kontrak. Habis kontrak. Habis kontrak. Karena mau pulang ya, diizinin. Keluarga juga gitu. Dan akhirnya sama majikan gajinya diberikan semua ya? Ya diberikan, alhamdulillah. Dan waktu itu berapa sih gajinya per bulan? Masih 1.500. Oh, 1.500 Iya. per bulan? Per bulan. Termasuk tinggi sampean itu. Jadi memang mungkin karena pekerjaannya agak berat ya, majikan nambahin.
Jadi ini sahabat-sahabat, ini bisa jadi pelajaran. Kadang majikan ketat itu bukan karena jahat saja ya. Karena memang beliau takut pembantunya kabur dan sebagainya, dan mungkin kesalahannya itu di pekerjaan karena tidak sesuai dengan kontrak. Karena awalnya itu kan pekerjaan laki, jadi pembantunya diikutkan. Karena itu memang di pedesaan kan kadang banyak orang Arab juga tidak mengerti masalah kontrak itu. Dikiranya orang yang bekerja di sini sudah apa kata dia mau dipekerjakan apa saja. Jadi ini sahabat-sahabat, mudah-mudahan jadi pelajaran yang akhirnya sampean bisa pulang ke Indonesia dan kembali lagi ke sini, dan ini majikan sudah agak bebas ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat sahabat-sahabat. Tidak lain video ini saya hanya ingin memotivasi para TKI atau TKW ya, khususnya yang berangkat ke Arab Saudi. Jadi sekali lagi dengan kesabaran dan doa, terus kita ingat cita-cita apa yang kita tujuan kita untuk membantu orang tua dan sebagainya, insya Allah akan membuahkan hasil. Walaupun memang ada sih TKW yang kurang beruntung, dari awal sudah pekerjaan tidak sesuai, bahkan tidak digaji, bahkan disiksa atau digoda oleh majikannya, dan banyak sih cerita-cerita yang lain. Dan ini adalah salah satu cerita yang dialami oleh Mbak Dewi, salah satu TKW yang kalau saya lihat TKW muda ya, berangkat di sini. Sekarang sudah menikah atau belum? Belum. Oh belum. Mudah-mudahan Mbak Dewi ini cepat mendapatkan jodoh yang bisa membimbing keluarganya, yang bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Saya doakan di sini, dan mohon doanya juga dari sahabat-sahabat dan sahabati yang menonton video ini. Bagi yang memiliki kisah yang sama atau pengalaman yang sama, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa sahabat-sahabati semuanya untuk like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru khususnya seputar TKI yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Silahkan ambil hikmahnya, jeleknya silahkan dibuang. Pokoknya intinya kalau kita masih bisa bertahan di majikan, bertahan. Kalau jangan keburu-buru ngambil keputusan ya. Dan kayaknya semua TKW di awal-awal memang semuanya tidak ada yang kerasan, karena belum ada komunikasi yang nyambung dengan majikan. Tapi pada akhirnya setelah satu sama lain sama-sama mengenal, akhirnya komunikasi itu mulai mencair, dan majikan sudah memiliki kepercayaan. TKW sendiri sudah mengetahui apa yang dimau majikan, maka akan enak. Lebih baik gitu kerjaannya. Nggak terlalu berat gitu ya. Karena udah tahu pekerjaan kayak gimana, majikannya kayak gimana, jadi dibetahkan saya. Oke sahabat-sahabat, demikian saya masukkan ke YouTube saya ya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya dan ada hikmahnya, mudah-mudahan itu menjadi tambahan ilmu atau pelajaran bagi kita semua. Bersama saya Faiz Slamet dan Mbak Dewi serta Yasmin Channel dari Kota Taif, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.